Gimana Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat nggak marah? Coba bayangin, ada pemberian kredit kurang lebih 600 miliar. Ini tuh angka yang jelas bukan kecil dan parahnya lagi tanpa agunan. Itu bikin Kang Deddy makin geram, karena menurut beliau, ini jelas-jelas nyakitin hati masyarakat Jawa Barat. Duit rakyat yang seharusnya dipakai untuk hal yang bermanfaat dan sesuai aturan, malah dipakai buat keputusan yang ngaco. Pelaku yang sudah terungkap di balik kasus ini adalah Diki Syahbandinata, mantan pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB tahun 2020. Jadi si Diki ini berperan penting dalam ngasih kredit ke perusahaan bernama Sritex. Padahal Sritex itu jelas-jelas nggak layak buat nerima kredit. Kenapa? Karena Sritex udah dinilai sebagai perusahaan dengan risiko tinggi. Bahkan dikasih rating BB, artinya potensi gagal bayarnya tinggi banget. Jadi kalau Sritex gagal bayar, siapa yang rugi? Ya Bank BJB. Dan duit yang dipakai itu kan uangnya masyarakat Jawa Barat. Ini nggak main-main loh, tapi meskipun udah tahu resikonya segede itu, Diki tetap ngelolosin kredit kurang lebih 600 miliar buat Sritex. Ya wajar dong kalau Kang Deddy marah besar. Ini soal integritas dan kepercayaan publik yang dirusak. Masyarakat jelas jadi pihak yang paling dirugikan. Coba bayangin deh, petani kecil, pedagang, pelaku UMKM kalau mereka mau ngajuin pinjaman ke bank, itu prosesnya panjang dan syaratnya banyak banget. Ujung-ujungnya, banyak yang ditolak, padahal nominal pinjamannya kecil. Cuma buat nambah modal usaha supaya dapat makan sehari-hari. Tapi anehnya, giliran perusahaan besar, malah bisa dapat pinjaman sampai ratusan miliar. Nggak ribet, nggak pakai agunan, bahkan tanpa analisis kredit yang semestinya. Akhirnya uangnya raib, banknya buntung, dan masyarakat kecil yang ikut kena dampaknya. Nggak masuk di akal ya. Hal ini jadi sorotan tajam dari Kang Deddy. Menurut beliau sistem keuangan, apalagi yang dikelola oleh bank milik daerah seperti BJB, seharusnya hadir untuk bantu masyarakat yang paling membutuhkan, bukan malah jadi saku celana perusahaan besar yang orientasinya cuma cuan pribadi. Nah inilah yang bikin Kang Deddy langsung gercep bersuara. Kasus yang beliau singgung bukan masalah kecil. Ini soal perusahaan besar seperti Sritex. Dulu namanya harum banget, perusahaan tekstil yang produknya diekspor ke luar negeri, dikenal sebagai salah satu raksasa di bidangnya. Tapi ternyata di balik citra gemilang itu ada masalah besar. Sritex ini dapat pinjaman dari BJB dan sejumlah bank lainnya. Dengan proses yang janggal, analisis kreditnya nggak jelas, jaminan pun nggak memadai, seolah-olah kayak teman minjem uang, tapi nggak jelas kapan dan gimana bakal dibalikin. Bedanya ini bukan jutaan tapi miliaran rupiah. Akhirnya gimana? Perusahaan yang tadinya berdiri kokoh itu ambruk juga, bangkrut. Masalah pun melebar. Kejaksaan Agung pun sekarang turun tangan. Dan hasil penyelidikan sementara mengungkap potensi kerugian negara hingga mencapai 692 miliar rupiah. Bayangin, duit segitu bisa bangun ratusan sekolah atau bantu ribuan keluarga. Yang lebih parah, bukan cuma perusahaannya yang kena. Komisaris utama Sritex ikut jadi tersangka, bareng dua pejabat bank yang salah satunya dari BJB. Yang tadi namanya di awal udah kita sebut yaitu Diki Syahbandinata. Jadi ini bukan sekadar kasus bisnis yang gagal kelola, tapi udah masuk wilayah hukum pidana, karena diduga kuat ada penyalahgunaan dana publik. Makanya nggak heran kalau Kang Deddy langsung sigap menanggapi kasus ini secara terbuka. Bukan semata karena jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi karena ini menyangkut langsung lembaga keuangan milik daerah, yaitu Bank BJB, beliau seolah menegaskan, ini uang rakyat, jangan dipakai semena-mena. Menurut Kang Deddy, peristiwa yang terjadi dalam kasus Sritex ini harus dijadikan pelajaran besar buat semuanya. Beliau yakin Bank BJB sekarang udah banyak berubah. Struktur manajemennya sudah diperbarui, dan kini diisi oleh orang-orang yang punya integritas tinggi dan benar-benar profesional. Harapannya kejadian serupa nggak bakal terulang lagi ke depannya. Lebih dari sekadar omongan, Kang Deddy juga langsung ambil tindakan nyata. Salah satu langkahnya anggaran promosi Bank BJB. Yang sebelumnya mencapai 400 miliar langsung dipangkas drastis jadi cuma 100 miliar. Menurutnya lebih baik dana itu dialihkan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa beliau nggak cuma bicara tapi juga bergerak cepat. Jadi bukan cuma dari sisi perombakan struktur, tapi juga ada langkah konkret buat memastikan uang milik daerah yang jadi modal BJB benar-benar digunakan sesuai kebutuhan rakyat. Bukan dihambur-hamburkan untuk hal yang nggak penting. Warga Jawa Barat pun jadi punya alasan buat lebih tenang dan percaya pada keberadaan bank daerahnya sendiri. Satu hal penting yang ditekankan Kang Deddy adalah bahwa ini bukan soal mencari siapa yang harus disalahkan, tapi tentang membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik rakyat. Karena pada dasarnya Bank BJB itu milik warga Jabar. Harusnya bank ini jadi solusi buat membantu perekonomian warga,
bukan jadi alat perusahaan besar yang cuma cari untung dan meninggalkan masalah. Beliau juga mengingatkan, kalau kepercayaan masyarakat sampai hilang, yang bakal merugi ya rakyat itu sendiri. Itulah kenapa beliau ingin kasus ini jadi momentum untuk mengubah arah Bank BJB jadi lebih terbuka, jujur dan benar-benar fokus pada pelayanan publik. Kang Deddy pun menyampaikan apresiasi untuk Kejaksaan Agung yang sudah berani membongkar kasus ini hingga tuntas. Menurut beliau, ini bukti bahwa Kejagung punya nyali untuk memberantas korupsi dan praktek-praktek kotor dalam sistem keuangan. Beliau berharap langkah seperti ini terus berlanjut agar seluruh lembaga keuangan di Indonesia bisa bersih, profesional dan terbebas dari kepentingan pribadi oknum. Intinya, pesan dari Kang Deddy jelas yaitu, uang rakyat itu jangan coba-coba dipermainkan. Kalau ada yang nekat menyalahgunakan, siap-siap berhadapan dengan hukum. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya makin banyak yang tahu soal isu penting kayak gini.